Bismillahirrahmanirrahim. Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman ya. Pada kesempatan ini saya pingin sekali mereview mesin ini teman-teman. Ini adalah mesin H dan L ya, Smart Series Mini. Menurut kami ini mesinnya unik, tapi tetap kami mau, karena keunikannya itu membuat kami ingin mereview mesin ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Sebelum kita buka, kita lihat dulu apa saja informasi yang ada di kotaknya atau di boxnya. Di sini mesin las MMA 100 ya. Ini salah satu keunikannya, dimana mesin las lain itu mencoba mengangkat trafo lasnya atau produknya ampernya tinggi ya. Nah, jadi orang agar menarik membeli ampere yang tinggi. Nah, tapi produk ini dia hanya mengeluarkan ampere sekitar 100, dan ini jarang-jarang teman-teman untuk kita mencari trafo las yang ampere outputnya itu 100, itu jarang ya. Kemudian di sini tertulis welding machine ya, 450 watt, garansi seumur hidup, garansi servis seumur hidup, garansi spare part berkali-kali 6 bulan. Kita nggak bahas itu. Kemudian apalagi, ini IGBT ya teman-teman, IGBT. Kalau di sampingnya kita lihat, coba mesin las, input tegangannya 220 volt, lebih kurang 15%, yang kelewatan menurut kami ya, paling 10% saja toleransinya ya. Kalau 15 ini terlalu tinggi dan terlalu rendah. Kemudian frekuensinya ya wajar 50 atau 60 Hz. Rata-rata kapasitas dayanya ini 2350 sekian watt ya. Nah, kalau dilihat dari rata-rata ampernya 10,7 ampere, ini sama ya, kita kalikan saja 10,7 dikali 220 volt, mendekati, hasilnya sama. Oke, ini rata-rata output 23 volt. Nah, ini teman-teman, output arus ringnya itu sekitar 20 sampai 80 ampere, rendah ya. Umumnya kalau merek lain itu mengangkat biar ampernya besar. Kalau ya produk ini dia malah mengeluarkan ampere yang kecil. Nah, ini tulisannya 450 watt, MMA 100. Ini importirnya ya. Kemudian 100% spare part lengkap dan berkualitas. Penasaran kami, nanti ini akan kita uji teman-teman datanya. Apakah daya yang dikeluarkan oleh mesin ini sampai ke angka ini ya, kita akan uji nanti. Karena mesin ini selain kita akan uji tes las, nanti kita buka, kita lihat duty cycle-nya, kita akan uji duty cycle-nya, dan terakhir kita akan bongkar mesinnya dan kita akan lihat apa kekurangan kelebihan spare part di dalam mesin ini. Oke, kita mulai saja ya. Kita buka kotaknya. Bismillah. Ini ada kartu garansi. Nah, ini service centernya teman-teman, di Jakarta, Semarang, Medan, Surabaya, Pekanbaru. Bisa lihat di sini datanya. Ini manual book bahasa Indonesia teman-teman ya. Ini sebaiknya teman-teman baca sebelum mengoperasikan mesin. Kita simpan buku manualnya. Isinya yang lain, ini ada kacamata, ada kabel lasnya,
Ini dia mesinnya teman-teman. H dan L Smart Series Mini IGBT inverter 450 watt. Nah, ini paling kecil apinya 20, paling besarnya 100 ya. Ini ada lampu power, lampu overcurrent ya, OC. Duty cycle-nya di sini. Hahaha. 100% di 62 ampere teman-teman. 60% di 80. Berarti nanti kita akan tes ngelas panjang itu di api ini. Ngelas nonstop. Kemungkinan kalau api segini mungkin saya menggunakan kawat 2 mili mungkin, atau 2,6. Kita lihat datanya dulu teman-teman. Oke, nanti kita coba uji ya. Kalau kita mentok itu di sini tidak ada datanya ya. Kalau kita main api 100 berapa persennya tidak dituliskan ya. Jadi mesin ini hanya datanya 60% di 80. Nah, di 80 nanti akan kita uji mengelas dengan kawat 2,6 dengan teknik pengujian duty cycle ya. Nanti kita akan coba terapkan. Oke, saya rasa itu aja teman-teman dari tampilan fisik. Ini nanti kita akan timbang beratnya ya. Beratnya berapa? Beratnya adalah oke teman-teman, itu beratnya ya. Sudah lihat berapa beratnya. Memang mesinnya ringan, kecil. Kita akan tes paling kecil berapa watt. Nanti kita tes 60, duty cycle 100%, kita ngelas nonstop sekitar 5 atau 7 kawat. Nanti di api 80 itu 60%. Kalau mentok saya nggak tahu ya berapa persen, bisa saja 40% ya, tapi bisa aja kita coba nanti kalau diizinkan. Oke, kita uji ketangguhannya dulu. Setelah kita uji ketangguhan, kita bongkar isinya. Oke teman-teman, saya sudah siapkan ya mesinnya, sudah saya pasang kabel, sudah kita pasang ampere meter. Nanti ini ada kawat 1,6 mm teman-teman. Kita akan tes api paling kecil. Nah, seperti apa hasilnya. Nanti juga ada kawat 2 mili. Kita akan tes api paling kecil seperti apa hasilnya. Kemudian nanti di ampere 60 ya, di ampere 60 akan kita hajar 5 kawat 2 mili nonstop ya. Itu karena 60 ampere ini duty cycle 100% dia teman-teman, jadi kita boleh ngelas 24 jam. Nanti ini ada kawat 2,6 teman-teman, itu akan saya tes di api 80. Nanti duty cycle-nya api 80 ini sekitar 60% teman-teman. Nanti kita hitung ya seperti apa aturan mainnya. Nanti di api paling besar teman-teman, mentok, ini akan kita pakai kawat 2,6 ya. Kita akan lihat duty cycle-nya. Jadi kalau dia main api 100, duty cycle-nya sekitar 40% aja. Oke, kita akan uji ya. Semuanya kan sudah kita siapkan. Nanti kita tes di sana ya, kita tes. Kita mulai dengan doa bismillah.
Oke teman-teman, saya sudah lepaskan papan motherboardnya ya. Kita urut dari inputnya dulu teman-teman ya. Ini bagian soft startnya, ada PTC warna hijau, relaynya kecil teman-teman. Relaynya ini tegangannya 24 volt, ampernya sekitar 15 ampere teman-teman. Oke, kemudian ini soket untuk kipas ya, ini soket untuk kipas 24 volt. Ini kapasitornya Elco, ini kapasitasnya itu sekitar 680 mikrofarad, 400 volt, satu biji saja teman-teman. Kemudian ini dioda bridge-nya ya, kodenya sekitar 35 ampere teman-teman ya. Satu heatsink pendingin sama IGBT-nya ya, IGBT satu di sini. Kemudian ini rangkaian power supply 24 voltnya, kode IC regulatornya ini LNK 626 teman-teman. Nah, ini trafo power supply-nya 24 volt. Yang ini dioda yang bekerja di tegangan 24 volt. Dan yang ini dioda yang bekerja di tegangan 15 volt ya. Oke, ini bagian sistem kontrolnya teman-teman. Yang ini dual MOSFET ya, MOSFET pembangkit drivernya. Kemudian ini kapasitor untuk menghubungkan penguat ke trafo output kapasitornya. Ini nilainya biasanya 475 250 ya biasanya, tapi di sini ya 475 250 volt. Oke, nah ini trafo gate-nya, perbandingannya 25 banding 25 banding 25. Oke, apalagi teman-teman, ini IGBT-nya ada dua, satu di sini, satu di sini ya. Kodenya ini 40N60, ada dua biji. Kemudian ini dioda outputnya, kodenya D92-02, ada tiga ya. Oke, apalagi ini rangkaian drivernya di sini teman-teman ya, rangkaian driver dari trafo gate-nya, di rangkaiannya di sini. Sederhana, tapi kalau rangkaian model ini teman-teman kekurangannya, kalau dioda outputnya konslet ini langsung dihajar ya. Jadi kalau dioda outputnya konslet, IGBT-nya langsung konslet. Ini sensor suhu teman-teman, tapi kita nggak tahu dia bekerja di berapa derajat Celcius ya. Biasanya ada yang 85 derajat baru dia on. Oke, ini terminal output, ini sun-nya. Sun-nya biasa 180 ampere teman-teman. Terminal outputnya solderannya tipis ya. Jadi kalau teman-teman mau nambah boleh di soldernya dipertebal ya, dipertebal biar awet. Kalau rakitannya rapi teman-teman, saya suka rakitannya rapi. Ini ada kabel merah penjamper ya, bagus, nggak apa-apa, nggak masalah sih dijamper dengan kabel. Oke, setelah kita lihat mesinnya teman-teman, kekurangannya kalau menurut saya pribadi teman-teman, dengan API 100 ampere tadi kekurangannya hanya di sini kalau menurut saya ya, di relay. Nah, relay ini maksimalnya kalau data yang kita baca itu 10 ampere sampai 15 ampere teman-teman. Jadi kalau bisa relaynya dibuat standar yang besar ya, seperti itu aja teman-teman. Kalau menurut saya kekurangannya di situ kalau di bagian papan motherboardnya ya. Kemudian kita lihat kabelnya teman-teman.
kabel. Ini tidak terlalu panjang tapi diameter kawatnya besar teman-teman. Ini ukurannya nggak jelas teman-teman. 2x2 mm plus 1 kali 1 mm. Oh, berarti satu ini 2 mm tebalnya teman-teman. Nah, ya, diameter kawat di dalamnya 2 mm, kalau yang groundednya ini 1 mm. Nah, ini soketnya sistem ini ya. Soketnya sistem, oh enggak, ini biasa teman-teman. Ini biasa aja teman-teman. Oke, kabelnya tidak terlalu panjang tapi saya rasa sudah cukup. Nah, kalau switchnya ini kita lihat ampernya. Ini ampernya 16 ampere teman-teman. Nah, saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup, bagus. Switchnya saya suka. Kemudian ya, kipasnya tidak terlalu besar. Kipasnya ini 7 cm teman-teman. Lubang ini ke lubang sini 7 cm. Nah, tapi 24 volt. Ampernya besar juga ya. Jadi kenceng. Saya suka kipasnya. Kalau terminal aeroplug-nya ini model kuping, istilah kami ya, model kuping. Mungkin kalau dirombak bisa teman-teman, tapi butuh sedikit improve ya. Ini resistor variabelnya, potensionya 1 kilo ya. Oke. Saya rasa itu aja teman-teman. Satu lagi teman-teman, saya lupa. Ini teman-teman kabel lasnya bawaan. Ini panjangnya tang massa sama tang lasnya sekitar 1,2 meter teman-teman ya. Cuma saya tidak menyarankan kalau teman-teman mau menggunakan kabel bawaan ini untuk bekerja kontinu ya, karena ya, ini bisa kita lihat seratnya ini tidak, kualitasnya kurang teman-teman ya. Jadi ini kalau kita gunakan untuk ngelas panjang, ngelas lama, ini saya menilai ini akan cepat rusak kabelnya. Jadi teman-teman bisa ganti kabel yang lebih standar, lebih bagus, kadar tembaganya lebih bagus untuk pekerjaan lama ya. Oke teman-teman, ini dia sudah kita review ya mesin las H dan L Smart Seri, yang apinya itu hanya 100 ampere teman-teman ya. Setelah pengujian di sini ada tulisan 450 watt. Kalau kita menggunakan kawat las elektroda tidak dapat ya. Tapi mungkin kalau kita gunakan untuk ngelas stick stainless ya, insya Allah dapat api 450 watt ini, atau bisa bekerja di 450 watt. Oke teman-teman, setelah pengelasan teman-teman itu di api 60 memang bisa ya, sudah bisa digunakan dengan kawat 2 mili. Nah, tadi kita sudah tes 80, duty cycle-nya 60%, dan mentok 100 ampere, duty cycle-nya 40% teman-teman. Kita sudah uji dan mesin ini sanggup ya, saya suka. Apinya stabil teman-teman, walaupun kecil apinya tapi stabil, saya suka apinya. Apalagi ya setelah saya uji, kemudian memang beratnya ringan ya teman-teman, tidak terlalu berat. Mesinnya juga di dalamnya sudah kita bongkar, aman, bagus spare partnya. Dan saya rekomendasikan kalau teman-teman ingin mesin watt kecil 900 watt, mungkin ini salah satu alternatif kita dapat gunakan di rumah khususnya ya, karena wattnya memang bekerja di 900 watt itu lebih efisien. Oke teman-teman, cukup sekian ya reviewnya mesin H dan L 100 ampere. Mesinnya unik, saya suka mesin ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir ya. Jika ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf ya. Dan jangan lupa memberi komentar, karena komentar itu akan membangun kita untuk lebih baik lagi ke depan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.